Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 11 Desember 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Mika. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2 saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu kala, sejak zaman dahulu. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, kecil-kecil cabai rawit. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita menyimak bahan renungan kita, rasanya pas seperti yang disebut dalam tema, yaitu kecil-kecil cabai rawit. Banyak jenis cabai, tetapi cabai rawit mendapat tempat yang khusus karena pedas dibanding dengan jenis cabai yang lain. Kecil-kecil cabai rawit menjadi pepatah yang diberi arti kecil tetapi berprestasi. Kecil bentuknya tetapi bertenaga, berkekuatan besar. Bahan renungan kita dalam memasuki Minggu Advent kedua mengangkat peran dan kedudukan kota Bethlehem Efrata. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di daerah Yehuda, maka Bethlehem kota yang terkecil. Beberapa catatan membuat kota kecil ini menjadi penting. Di tepi kota itu terdapat kuburan Rahel, istri Yakub. Naomi yang sangat kita kenal berasal dari Bethlehem. Dia membawa Ruth yang akhirnya menikah dengan Boas yang menjadi leluhur Daud dan ikut dalam garis keturunan Yesus Kristus. Yang memang Daud lahir di Bethlehem Efrata di tanah Yehuda. Kalau kita perhatikan dalam rangkaian peristiwa ini, maka semua itu bukan secara kebetulan dan bukan juga diatur dan dipaksakan sehingga Bethlehem kota kecil terangkat. Kota Bethlehem itu kecil yang tidak mengikuti logika manusia, tetapi telah menggambarkan kerendahan hati Tuhan yang penuh kasih menerima kelahiran Yesus Kristus di kandang domba. Dengan terbuka, Bethlehem telah dinubuatkan sebagai kota kelahiran Sang Mesias Juru Selamat. Menurut pengamatan logika manusia yang terlihat dalam kedatangan orang Majus dari timur, karena mereka telah melihat bintang kelahiran Raja Yahudi yang baru dilahirkan, orang Majus ini menuju dan sampai di kota besar, yaitu Yerusalem. Itulah logika manusia. Dan di sana mereka bertanya,
Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara-saudara, tetapi bahan renungan kita ditemukan oleh imam ahli Taurat, ternyata kelahiran Mesias bukan di kota besar Yerusalem, tetapi di kota kecil Bethlehem. Kota kecil, disitulah Juru Selamat lahir. Dia terbaring juga di dalam palungan, di kandang domba, bukan di rumah yang megah. Orang Majus yang datang bertanya-tanya, akhirnya dengan gembira dan sukacita bertemu dengan raja yang mereka cari. Persembahan yang telah mereka siapkan untuk kelahiran raja, mereka persembahkan dengan bangga dan dengan agungnya. Saudara-saudari, demikianlah telah diletakkan dasar pengutusan Kristus ke dunia ini. Terlihat kecil, tetapi dia juru selamat umat manusia. Lahir di kota kecil, tapi diperuntukkan bagi seluruh kota besar di dunia. Akhirnya memang dia disingkirkan oleh manusia karena dianggap kecil oleh kaum yang merasa diri besar, penguasa. Tetapi justru dia merangkul dan memeluk semua orang berdosa, baik besar maupun kecil, untuk disucikannya, diselamatkan oleh darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, kita gampang menemukan orang yang memandang Yesus Kristus itu kecil dalam tanda kutip. Bagaimana sikap Anda atas pandangan ini? Kedua, dari sudut pandangan mana kita melihat kebesaran Yesus Kristus? Yang ketiga, nubuat apa saja yang Anda tahu tentang hidup dan karya Kristus? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa telah mengutus Yesus Kristus dalam kerendahan, agar kami manusia yang rendah di hadapan Bapa diselamatkan, diangkat tinggi bersama Dia. Kami belajar menghayati kerendahan manusia berdosa, agar kami mampu bertobat dan terima keselamatan dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.